Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Semoga jamaah yang ada di rumah diberikan kesehatan dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kita sering kali ya pada akhir-akhir ini mendengar kabar berita duka ya, mungkin dari media sosial, dari teman, saudara atau mungkin keluarga terdekat kita ya jamaah yang ada di rumah. Karena dalam pandemi seperti ini sepertinya kok kematian tuh sangatlah dekat gitu. Sampai kita nggak kerasa nih satu persatu mungkin orang-orang terdekat sudah meninggalkan kita. Setiap orang pasti menginginkan kematian terindah jamaah atau sering kita sebut dengan mati syahid. Untuk itulah pada pagi hari ini kita akan bahas itu semua dalam tema kita yaitu doa agar wafat penuh keindahan. Amin. Masya Allah, insya Allah ya. Temanya bagus banget ya. Temanya bagus Coba diulang. banget ya. Doa agar wafat penuh dengan keindahan. Ya, Amin. wafat mati pasti, tapi Ya. kita yang indah itu Yang gimana? indah itu makanya kita belajar pagi hari ini jamaah. Pasti jamaah juga mengenal ya Habib ya. Yang namanya mati syahid ya Habib ya. Insya Allah semua orang pasti menginginkan bisa mati dalam keadaan syahid. Nah sebenarnya dalam Islam apa sih Habib pengertian mendalam nih mengenai mati syahid? Baik. Mohon dijelaskan Habib silakan. Mohon izin Bang Soni, mohon izin guruku Ustadz Maulana Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hari ini kita akan belajar mengenai apa saja sih yang bisa membuat kita wafat dengan penuh keindahan ataupun husnul khotimah. Nah ini saat ini sangat luar biasa kita mendengar kabar-kabar dan tentunya siapa sih asyahid? Siapa sih orang yang wafat dalam keadaan syahid? Yang pertama saya ingin menjelaskan sedikit definisi tentang asyahid, orang yang mati dalam keadaan syahid. Al-Imam Al-Baijuri dan beberapa syarih daripada kitab beliau yaitu Syekh Ibn Qasim menyatakan bahwa man mata fi qitalil kuffar bisabab. Orang yang syahid adalah orang yang wafat di dalam peperangan terhadap orang-orang kafir akan tetapi dengan sebab. Sebab. Maka di sini jihad yang sesungguhnya, jihad yang dimaksud adalah jihad yang sesuai dengan syarak. Makanya dijelaskan tuh dalam kitab fikih ada babul jihad. Jadi jihad itu bukan sembarangan jihad, bukan segala sesuatu bisa disebut jihad, tapi peperangan yang untuk mengangkat namanya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala fi'ulah, ataupun perang-perang yang telah dicontohkan oleh para sahabat, para nabi dan lain sebagainya. Nah, meninggalnya juga dengan sebab. Sebabnya apa? Bisa dibunuh oleh orang kufar ataupun terbunuh dengan sendirinya ataupun wafat dalam keadaan perang. Tapi di sini disyaratkan untuk orang yang syahid, orang yang mati syahid, yaitu syahid dunia wal akhirah, adalah orang yang wafat ketika dalam peperangan. Wafatnya di dalam keadaan perang. Tapi kalau misalnya setelah itu, misalnya terluka kemudian dibawa ke rumahnya, meninggal di rumahnya, itu tidak disebut syahid. Nah kenapa dinamakan syahid? Syahid ini ada dua makna. Yang pertama maknanya syahid, isim fa'il. Yang kedua adalah maknanya masyhud, disaksikan ataupun diberikan kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, syahid bimakna masyhud bahwa Allah Subhanahu wa taala syahidalahu bil jannah. Allah sangsikan, Allah berikan kepada dia surga. Nah, syahid bimakna syahid dengan makna artinya syahid yaitu li'anna ruhahu tashhad al jannah. Karena ruhnya dia itu sudah menyaksikan surga sebelum ruh-ruh yang lain menyaksikan surga. Makanya disebut syahid.
Dan banyak sekali penjelasan mengenai bagaimana syahid dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Jangan kau kira orang-orang yang meninggal berperang di jalannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang mati, akan tetapi mereka adalah orang yang hidup. Orang yang hidup. Bahkan di dalam beberapa hadis baginda Nabi Muhammad SAW diriwayatkan bahwa orang yang syahid itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihidupkan kembali. Kenapa minta dihidupkan kembali? Minta agar berharap bisa berperang di jalannya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala fiulah. Nah, ini kemuliaan-kemuliaan bagi orang yang syahid yang sangat luar biasa. Dan juga ini sangat penting ya, bukan berarti orang yang syahid itu orang yang mengadakan bom bunuh diri. Nah, ini penting nih. Dijelaskan juga nih, Bib ya. Bukan berarti orang yang syahid itu orang yang melakukan bunuh diri, Ya. bom bunuh diri. Nah, ini tadi udah kita bahas juga bahwa orang itu harus dalam keadaan berperang dan berperang di jalan yang benar. Berarti Wallahu syahid a'lam. secara mendalam kita ruhnya tuh udah di surganya Allah sebelum jahat Betul, seharusnya ya, Bib ya. betul. Baik, tadi Habib juga akan menjelaskan masih banyak lagi nih macam-macamnya, tapi jamaah jangan kemana-mana, makanya pembahasan kita akan semakin dalam. Terima kasih Habib Abdullah untuk penjelasan yang pertama, Masya Allah. Jamaah, aku punya tayangan nih, meninggal saat akan menyembelih hewan kurban. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Seorang penyembelih kambing di Kampung Gunung Dongkol, Setiaratu, Ciberem, Tasikmalaya, meninggal dunia saat menyembelih kambing pada 31 Juli tahun 2020. Penyembelih kambing itu bernama Epin. Saat sedang bersiap jongkok menyembelih kambing, Epin tiba-tiba tertelungkup. Hal ini membuat teman-temannya heran. Setelah diperiksa, ternyata Epin sudah meninggal. Namun Epin tetap dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo. Dokter di IGD mengatakan bahwa Epin sudah meninggal. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita nggak pernah tahu kapan kematian itu datang ya Ustadz Maulana ya. Iya, betul. Tapi yang jadi pikiran kita dan mungkin jamaah yang ada di rumah, kok kematian tuh kayaknya sesuatu hal yang sangat dekat banget dengan kita. Kenapa seperti itu? Ustadz Maulana mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Masya Allah, terima kasih banyak Mas Tony. Izin Habib, Masya Allah, jazakallah. izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. 5 Zulhijjah hari ini. Berarti tinggal 5 hari lagi kita akan lebaran Idul Adha. Persiapan menyambut Idul Adha luar biasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan. Dan hari ini bagus sekali temanya. Ini pintar banget ya bikin tema ya. Masya Allah ya. Oh ternyata yang dimaksud ini adalah Husnul Khatimah Husnul maksudnya. Khatimah. Coba dibahasakan meninggal dalam keadaan Keindahan. yang indah. Nah. Jadi gitu. Jadi yang di rumah, oh iya ya Husnul Khatimah. Nah kalau begitu, tadi pertanyaan Mas Sony bagus nih. Melihat tayangan tadi, ternyata kematian itu dekat. Mau memotong justru beliau yang dicabut meninggal, nyawanya. Jadi artinya sesuatu kalimat-kalimat kata-kata ini, sesuatu yang dekat itu ketika ditanya oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, apa yang paling dekat? Semuanya ada bermacam-macam jawabannya. Yang dekat itu keluarga, yang dekat itu sahabat, yang dekat. Tapi jawaban Imam Al-Ghazali adalah yang paling terdekat adalah kematian. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan ingat, kematian itu sudah pasti akan datang. Sekali lagi, tidak bisa dipercepat ataupun diperlambat. Karena ada namanya ajal. Sekali lagi, ajal itu batasnya. Wafat itu kesempurnaan. Jadi semua sudah diaturkan. Garisnya seperti ini, aturannya seperti ini. Cuma kita tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana. Apabila ajal itu tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Jadi itu memang sudah digariskan. Jadi mau tidak mau yang paling dekat adalah kematian. Sekali lagi yang paling dekat adalah kematian. Justru kita tidak tahu kapan, di mana, dan akhir kita. Bagaimana keadaan kita. Maaf ya tanpa menggurui
hanya menghibur, hanya bertakziah kepada semua yang sudah berpulang ke rahmatullah keluarganya. Seandainya tidak ada COVID, tetap wafat. Ya. Saya katakan yang kena COVID ini, seandainya tidak ada COVID, tetap wafat. Karena memang sudah garisnya akan wafat di tanggal itu, di hari itu. Cuma penyebabnya COVID. Oke. Kematian adalah sebuah keniscayaan yang begitu dekat. Dalam surah Nisa disebutkan 78, sangat dekat dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangkan kamu. Sekalipun kamu berada di benteng yang tinggi dan yang kokoh, pasti pun akan dicabut nyawamu. Ya Allah, berarti karena kita tidak tahu kapan, di mana dan kematian sangat dekat, kita harus mempersiapkan itu dari sekarang ya Ustaz Bagus, ya? jangan tunda kebaikan, jangan tunda salat fardu, jangan tunda kewajiban-kewajiban kita, kebaikan-kebaikan, jangan ditunda. Karena kita tidak tahu kapan. Ya Dan Allah. jangan berada di tempat maksiat karena kita tidak tahu. Jangan sampai pada saat kita berbuat maksiat, nauzubillah, berada di tempat maksiat, dicabut nyawanya. Nauzubillah min zalik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Kena banget ya Allah. Dan semoga dengan kita belajar pagi hari. Kan gini, Ya. yang di rumah nih, ayo salat nanti, ntar Ya, aja. itu dia. Nanti, ntar aja. Ditunda-tunda, akhirnya tiba-tiba duk, meninggal. itu. Nauzubillah min zalik. Untuk itu kita belajar pagi hari ini jamaah supaya kita bisa meninggal dalam keadaan yang indah. Nah, sebelum kita membahas lagi doa-doa nih agar mati indah atau mati syahid. Aku pernah dengar katanya ada doa nih yang diucapkan Rasulullah sebelum doa agar meminta mati syahid. Ini maksudnya gimana nih Ustadz Syam? Doa yang diucapkan sebelum doa untuk meminta mati syahid. Aku sendiri Baik, bingung. bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Habib Abdullah, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Suatu ketika sahabat bertanya kepada salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ummul Mukminin, wahai ibunya para orang beriman, doa apakah yang paling sering diucapkan oleh Nabi?" Maka istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah mengatakan, "Saya merasa doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bunyinya seperti ini." Apa itu? "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jadi menurut Ummu Salamah radhiyallahu anha wa radhaha, Rasulullah paling sering baca doa ini. Maka kata sahabat, kenapa Rasulullah sering membaca doa tersebut? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka kata Ummu Salamah, saya pun pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau sering sekali membaca, wahai yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku atas agamamu. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku atas agamamu, wahai Allah. Kenapa engkau sering sekali membaca doa ini ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hati manusia itu dalam genggaman Allah, di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bisa saja membolak-balikkan hati itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak memberi hidayah kepada siapapun dan Allah berhak untuk menyesatkan siapapun. Maka saya selalu minta kepada Allah untuk meneguhkan hati saya dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu kapan Allah membolak-balikkan hati kita. Maka subhanallah, ini adalah doa yang sangat sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku dalam agamamu. Mari kita telaah sedikit bahasanya. Kalbu itu bukan jantung sebenarnya. Orang Arab kalau mau beli daging, ya bagian hati nggak pernah bilang kolbunya nggak ada. Beli kolbu. Beli apa? Mau beli kolbu nggak ada. Jadi nggak ada. Kolbu itu bukan fisik sebenarnya. Kolbu itu gaib. Kalbu itu gaib, yang merasakan sedih, yang merasakan senang, yang merasakan galau, yang merasakan dilema, itu kalbu. Yang berpikir pun itu kalbu. Makanya yang disebut orang yang mempunyai kewajiban itu mukallaf, yang mukallaf itu kalbunya, hatinya. Akil balik itu adalah kalbunya. Karena dia yang merasakan ingin taat kepada Allah, dia pula yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan untuk taat itu ada, kalbu, tapi kesempatan untuk tidak taat pun ada. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali kata kalbu, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Hatinya menjadi sakit.
Kemudian thumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Hatinya tertutup. Padahal Allah sedang membahas tentang orang-orang yang berfikir. Tapi kenapa hatinya menjadi tertutup? Berarti yang berfikir itu termasuk qalbu juga. Maka subhanallah kita menjaga qalbu kita dengan membaca doa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang sangat sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, terima kasih Ustaz Sam untuk Sama-sama, Mas penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah Habib Abdullah. Ya. Sedikit deh Habib, aku bingung deh. Selain perang di jalan Allah, cara lain supaya kita bisa mati syahid itu seperti apa sih? Dan orang-orang seperti apa yang bisa mati syahid Habib? Iya, tadi udah Habib jelasin Iya. bukan bom bunuh diri ya. Bukan bom Nah, bunuh ini diri ada ya. lagi salah satunya tapi setelah yang lewat ini aja Om Sony. Oh setelah yang lewat ini aja Iya. ya. Berarti jamaah jangan kemana-mana. Siapin catatannya ya Habib ya kalau Iya. gitu ya. Tetapi Penting. Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.